Iya, jadi gini, masuk SM itu yang kita tuntut tidak hanya, bermain basket, Hmm, tapi mereka harus menyelesaikan pendidikan, hmm, minimal S1 mereka harus selesai. oke. IBL baru saja selesai dan Satria Muda keluar sebagai juaranya usai mengalahkan Pelita Jaya di partai final. Ini merupakan gelar ke-11 SM di basket Indonesia. Dan saat ini saya sedang duduk satu meja dengan sang manajer, kita sapa Mbak Baby. Halo Mbak, apa Halo, kabar? baik, halo. Selamat Mbak atas raihan juaranya yang luar biasa ke-11 ya Mbak ya. Iya, makasih. Ini pialanya teman-teman dan mungkin saya berkesempatan memegang dulu pialanya. Boleh, Dipegang oleh boleh. Aka Wisnu dan kawan-kawan. Mbak, bisa ceritakan Mbak, bagaimana perjalanan SM di musim pandemi ini Mbak? Kan luar biasa nih harusnya. Betul, perjalanannya tuh sangat, panjang banget ya dengan beberapa kali, musimnya tertunda. Tapi ya kita, berusaha mempersiapkannya semaksimal mungkin gitu. Jadi kita sudah melakukan persiapan itu dari, Agustus 2020. Waktu itu karena si IBL ini akan bergulir di bulan November kan 2020. Jadi kita sudah melakukan persiapan, dari Agustus 2020. Jadi sempat ada terkendala nggak sih Mbak atas pandemi ini, mungkin hilang fokus, hilang konsentrasi gitu dari SM? Apakah ada kesana gitu Mbak? Eee, Terkendala sih lebih, bagaimana kita, eee, membuat, sistem baru ya, untuk masa pandemi itu gitu. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan dan kita terapkan di sini gitu. Itu yang memerlukan waktu yang Hmm. cukup lama gitu. Dan butuh juga banyak pihak Mbak ya, banyak dukungan Betul, banyak pihak juga. betul, betul. Kalau ngelihat di SM di kompetisi ini kan luar biasa nih Mbak. Saya kalau ngelihat dari brandingannya juga maskernya beda sendiri dan sebagainya. Apa aja sih Mbak yang SM tuh yang melakukan terobosan Mbak di tengah pandemi ini gitu? Jadi sebenarnya, kita tuh untuk mempersiapkan ini banyak mencari informasi dan berkonsultasi apa sih yang dibutuhkan gitu untuk, melakukan olahraga di masa pandemi dan bagaimana, mengantisipasi segala sesuatunya. Nah, kalau dibilang masker itu kenapa sih kayaknya maskernya beda sendiri gitu. Sebenarnya sih memang masker itu direkomendasikan untuk olahraga Hmm. gitu. Sebelumnya kita sudah berkonsultasi pasti ya, berkonsultasi dengan tim dokter gitu. Apa yang baik untuk, tim kita, mereka bisa berlatih di masa pandemi dan menghindari, terkena, virus ini gitu. Nah, salah satunya masker itu memang itu, membantu sih gitu. Jadi sebenarnya bukan gaya-gayaan loh. Tapi jadi keren banget Mbak. Iya, Apalagi pas betul. pemain SM masuk ke arena kan, wih keren deh tuh. Iya. Mungkin bisa ditiru juga oleh pemain bola mungkin Mbak ya, karena mungkin bisa dipakai cocok untuk atlet ya Mbak ya. Iya, 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 Hmm. itu sih memang cocok untuk atlet Hmm. gitu. Kita kan juga sudah mencoba berbagai masker ya, Hmm. maksudnya pakai masker medis dan lain-lain. Memang tahu sendiri kan, atlet itu pasti berkeringat Hmm. mereka latihan. Iya. Begitu pakai masker itu mereka merasa untuk bernafas itu, agak susah, agak Hmm. engap gitu. Nah, makanya akhirnya kita mencari, masker yang bisa mensupport itu ya. Itulah jadinya pakai masker yang keren itu. Iya. Dan memang kualitas SM memang berbeda ya Mbak ya dibanding klub-klub lain kalau di basket di Indonesia. Kalau dari Mbak sebagai manajer Mbak, ini Mmm, berarti gelar keberapa Mbak? Mbak sebagai manajer? saya nih, ngitung-ngitung Gitu. juga agak Dari tahun keberapa berapa ya. sih Mbak? Saya tuh, sebenarnya kalau, megang SM banget sih 2011. Oke. Tapi sebenarnya gelar pertama saya udah ada di situ loh. Langsung debut. Waktu 99 Oh kan 99? iya, SM tuh 99 ya. Heeh. Saya udah ada di situ tapi waktu itu saya sebagai, panitia dari pelaksana. Oke. Jadi saya waktu itu tim statistik Hmm. di, waktu itu masih Kobatama kalau nggak Heeh. salah ya, di situ gitu loh. Jadi tahu banget nih dari 22 tahun, 21 tahun. lama ya di basket. Iya. Jadi ini kan juga menarik nih Mbak. Mungkin banyak yang belum tahu juga Mmm, kalau Mbak sosok Mbak yang 20 tahun di basket. heeh. Emang awalnya emang pemain basket juga Mbak? Apakah Iya, mungkin pas oke. iya, saya dari SMP main basket Hmm. sampai kuliah lah. Sempat ke semi pro atau pro mungkin Mbak? Oh, enggak, Enggak.
hanya sampai di kejuaraan daerah kampus gitu, yang sampai sana aja. Sosok Mbak sebagai manajer seperti apa sih? Karena ya bukan hal yang mudah untuk bertahan 20 tahun di dunia olahraga Indonesia ya. Apalagi kan banyak pergantian dan sebagainya gitu. Dan Betul. Mbak terus akhirnya ke level manajer gitu. Sosok Mbak untuk menjaga itu semua seperti apa sih Mbak di dunia basket yang penting gitu menurut Mbak? Mungkin dari awalnya ya hobi ya, passion. Terus udah gitu ternyata basket itu yang kita pelajarin bukan hanya basket, bukan hanya olahraga, tapi banyak hal terkait di situ gitu loh. Ternyata banyak yang bisa kita pelajari dari sisi manajemen, dari sisi hukum, dari ekonomi, itu semua berkaitan gitu. Terus dari komunikasi. Jadi saya dalam perjalanan ini merasa bahwa banyak yang bisa kita dapat dari olahraga basket gitu. Terutama link juga Mbak ya, Betul. relasi dan Betul. sebagainya. Iya. Dalam 20 tahun atau mungkin kalau dari manajer 11 tahun gitu Mbak, punya momen paling unik apa sih Mbak dalam mengurus Satria Muda? Karena kan sebagai wanita mengurus para pria kan ada sulitnya, ada mudahnya gitu Mbak. Mungkin apa itu? Sulitnya apa, mudahnya apa gitu? Apa ya? Tantangannya Udah mungkin banyak banget ya. Iya. Sulitnya sih mungkin ya bagaimana kita membuat semuanya konsisten atau sinergi nih antara pemain, coaches, manajemen gitu. Nah, itu adalah tantangan karena pasti masing-masing kan punya program dan tujuannya sama, tapi programnya, caranya itu kan beda. Nah, sementara kita di manajemen kan harus bagaimana cara mensupport itu. Kadang pasti ada pergesekan tuh pasti ada gitu. Kalau sampai pelatih sekarang nih, pelatih baru kan Mbak ya? Iya, iya. Jadi di tahun pertamanya langsung juara. Iya. Bagaimana Mbak sosok pelatih yang mungkin kalau saya tidak salah sebut Milos Pejic. Bilangnya Milos Coach Pejic Milos, ya? Coach Milos. Coach Milos ya, oke. Nah, Bagaimana Mbak karakter Coach Milos di SM kali ini gitu? karakternya dia itu sangat baik ya. Maksudnya dia baik, dia dengan bisa membuat anak-anak berkomunikasi baik dengan dia gitu loh. Bagaimana dia mengarahkan anak-anak itu untuk menjadi lebih baik dalam mengambil keputusan-keputusan di lapangan. Jadi dia membuat mereka bisa mandiri untuk mengambil keputusan apa yang dilakukan di lapangan. Nah itu dia sosok yang baik sih. Dan ada sedikit unik karena pelatihnya asing namun tidak ada pemain asing di IBL. Iya. Gimana Iya. Mbak? Kan tahun pertama ya Mbak ya? Kalau saya tidak salah mungkin bisa direvisi Mbak. Tahun pertama yang full tidak ada pemain asing di suatu liga gitu ya? Betul. Bagaimana Mbak sebagai manajer? Ya memang kondisi ini emang karena kebetulan Coach Yobel, coach kita ditarik ke timnas, jadi kan kita harus mencari pelatih mana gitu ya yang bisa. Karena ujungnya udah lokal kan sudah paling atasnya udah coach gitu. Jadi dari sekian banyak kandidat akhirnya ya Coach Milos Pejic ini yang jadi diputuskan untuk menjadi pelatih kita gitu. Kalau dari persaingan juga banyak muncul pemain muda Mbak ya. Dari Mbak sendiri bagaimana Mbak ngelihat para pemain mudanya di Satria Muda atau mungkin di teman-teman di klub lain gitu Mbak? Menarik sih ya. Maksudnya pemain muda sekarang itu sangat potensinya tinggi banget gitu. Apalagi kita ngelihat Ina Patriot ya. Seperti itu gitu kan, berarti kita nggak kehilangan pemain basket kok. Masih banyak pemain muda yang muncul gitu loh. Arki Wisnu banyak ya Mbak? Betul. Kalau kayaknya kan kalau dulu susah banget nih nyari pemain. Nah, sekarang ternyata enggak, dan itu banyak gitu. Dan ternyata di daerah-daerah juga kan banyak juga gitu. Nah itu yang surprise sih. Itu gimana ke depannya kita harus membina pemain ini supaya ya jadi lebih tetap baik di level lagi. paling atas ya Mbak ya? Betul. Kembali ke menuju gelar juara Mbak, ada mungkin hal yang biasa Mbak ya dari sebuah tim untuk mengkontrol komunikasi kepada para pemain. Ayo kita kalau juara
seperti ini gitu Mbak. Kalau dari SM ada bonus unik nggak Mbak di kali ini Mbak? Mungkin ke Belum Amerika, ada. ke Amerika mungkin itu kan biasanya kan. Saat ini sih maksudnya kita saat ini masih menikmati masa-masa juara nih. Oke. Jadi kalau ditanya itu ya kita sedang memikirkan itu sih dalam kondisi situasi seperti ini Iya. kan, waduh apa nih yang bisa kita kasih gitu. Kita masih memikirkan itu sih. Kalau momen paling unik nih Mbak, mungkin kita kalau gelar juaranya SM sudah, ya Mbak mungkin sudah cukup banyak lah di SM gitu kan gelar-gelarnya. Namun momen paling unik selama ada di SM apa sih Mbak? Bisa ceritain dong gitu. Apa ya? Mungkin ada pemain yang paling unik gitu yang nggak pernah media tahu gitu. Aduh banyak banget jadi bingung. Jadi udah biasa aja gitu kayaknya. Atau pertandingan ya Mbak, pertandingan yang paling berkesan. Mungkin di musim ini deh gitu. Di musim ini semua menegangkan sih ya. Jadi kalau misalnya yang unik, ya ternyata masing-masing anak-anak ini punya ininya sendiri-sendiri lah, maksudnya keunikannya sendiri-sendiri gitu. Jadi ya ada aja sih, aku pikir karena udah banyak mungkin setiap hari dengan mereka jadi udah biasa gitu. Kuncinya apa sih Mbak? Kemarin tuh? juara itu juara ke-11 kali. Berarti kan yang terbaik di Indonesia karena setapak juga udah vakum ya. Jadi ada kunci gitu Mbak? Kuncinya sih lebih ke konsistensi kita ya. Terus udah gitu kan kita dalam persiapan ini bagaimana membuat mereka tetap konsisten nih dengan kita di PHP-in kan nih. Jadi dari bulan November terus nggak jadi, Januari akhirnya jadi gitu. Nah, kita menjaga konsistensi itu gitu. Kemudian selain itu fokusnya kita juga gimana memang tidak terganggu dengan perubahan-perubahan jadwal ini gitu. Jadi memang dengan ada penundaan bukan berarti kita bisa ya udah libur berhenti, nggak bisa itu. Karena kita harus menjaga di mana sih ujungnya atau di mana sih musim ini akan berjalan gitu kan. Itu dan lagi sih kebersamaan. Itu ya. Iya, kebersamaan. Memang kalau di SM memang terlihat Mbak. Kalau ngeliat di sosmed, di YouTube, mungkin kalau buat teman-teman yang nonton ke stadion juga berasa banget gitu keluarga di SM. Ngomongin kekeluargaan, siapa sih Mbak pemain yang bisa menghangatkan suasana kamar ganti dan lapangan Mbak? Setiap pemain tuh bisa ini ya punya karakternya beda-beda ya. Jadi ada yang dia sosok seriusnya lah, ada yang ya leadershipnya kelihatan, ada yang tukang lucunya, ada itu semua ada gitu loh. Jadi itu saling mengisi. Jadi mereka jadi akhirnya ya udah, malah menurut saya nih dengan sistem bubble ini ya kebersamaan itu semakin kuat, kekeluargaan itu semakin erat. Karena kan sebulan lebih dalam satu arena gitu Mbak ya. Betul. Ya kemarin yang kita pikir, kita khawatirkan wah mau bubble di Cisarua itu ya dalam sebulan gimana gitu kan. Tapi ternyata kembali dari sana mereka lebih erat gitu kekeluargaan dan kebersamaannya. Jadi menurut aku itu lebih baik. Ngomong-ngomong kebersamaan tadi kan Mbak juga tentang coach yang mudah komunikasi dengan pemain. Apakah ada translatornya Mbak atau pemain juga sudah langsung cair gitu Mbak dengan pelatih? Sudah langsung cair sih. Biasanya kalau memang ada kesulitan atau apa di situ ada Arki ya. Biasanya dia akan membantu gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang paham dia akan membantu menjelaskan seperti apa. Dan Coach Milos juga orangnya ya terbuka. Maksudnya kalau memang mereka nggak paham atau apa, mereka bertanya ya dia akan menjelaskan gitu. Jadi dan membuat anak-anak itu juga mau untuk berkomunikasi, bertanya kalau salah saya di mana, apa yang harus diperbaiki. Nah itu menurut aku itu poin utama ya antara hubungan pelatih sama pemain kan. Iya, karena memang jembatannya harus bersambung Mbak ya. Pelatih dan pemain dan juga manajemen. Betul. Terkait dengan tim Mbak, mana ini Mbak yang paling menyulitkan SM di musim kemarin? Karena kan tim
saling kalah dan saling menang kemarin Mbak ya. Iya, Maksudnya semua iya. tim nggak ada yang tanpa Iya. kekalahan nggak ada gitu. Iya. Eh sebenarnya kalau kita lihat kayak Pelita Jaya kita ketemu mereka juga 1-1 ya. Terus udah gitu Prawira juga gitu. Maksudnya kayak tim-tim itu mereka ya kita nggak bisa memprediksi bahwa kita akan selalu menang ketemu mereka gitu loh. Setiap pertandingan adalah akan berbeda gitu. Jadi ya kurang lebih tim-tim itulah yang cukup istilahnya cukup menyulitkan ya. Gitu. Nggak hanya satu tim Pelita Jaya aja, tapi ada Prawira, ada Lovre ya. Kita juga kan sempat kesulitan juga untuk menghadapi mereka. Nah itu lagi konsistensi itu yang harus kita jaga karena seperti di Cisarua kita ada sama Prawira kita kalah gitu kan, meskipun kemudian kita juga ada menangnya juga sama Lovre juga begitulah gitu. Jadi makin tim-tim sengit ya Mbak ya. Iya. Kita lihat tim-tim IBL ini makin kompetitif ya. Penyebaran pemain itu kan juga udah bisa dibilang hampir merata di klub-klub kan. Jadi pasti seru. Kita udah nggak bisa bilang kayak ada tim papan atas, tim papan bawah itu udah kayaknya udah nggak kayak dulu lagi ya. Mau saat itu main kita beneran nunggu siapa yang siap pemainnya dan strateginya gitu. Tapi pas sudah masuk final, SM masuk final ya udah pasti yakin juara berarti Mbak? Atau sempat ada, ayo kita jangan terlalu yakin, kita tetap harus semangat gitu Mbak? Iyalah, kita nggak, maksudnya kita memang target kita juara, tapi kan kita juga harus waspada. Kita nggak tahu pertandingan, kita lihat game pertama kita bisa menang cukup jauh, game kedua kita juga berat gitu loh untuk dapat momen leading kan agak susah. Nah itu kan kita nggak bisa, emang harus selalu siap karena strategi di setiap pertandingan pasti berbeda. Mbak kalau ngomongin basket kan juga ada beberapa klub baru Mbak ya, mungkin bisa Bali United, dan kalau kita ngelihat cabur-cabur lain sepak bola mungkin mulai sudah masuk ke industri sepak bola, para pengusaha, artis, bahkan tokoh-tokoh pejabat negara gitu Mbak. Dari Mbak sendiri sebagai klub legendaris di Indonesia, klub tradisional seperti itu, klub yang sudah lawas gitu, bagaimana Mbak melihat fenomena bisnis di olahraga yang sekarang ini? Menurut aku sih itu perkembangan yang bagus banget ya. Jadi ternyata ya industri olahraga ini ya berjalan ke arah yang positif. Bukan dengan masa pandemi ini kan ada kekhawatiran nih, ini kira-kira akan berhenti. Wah, klub-klub kayaknya give up, kayaknya berat gitu loh. Tapi kan ternyata dengan adanya ya artis, pengusaha ngambil klub bola, menurut aku sih ya mereka melihat bahwa industri ini bisa jalan gitu. Industri olahraga ini ya menjanjikan lah. Tinggal diolahnya aja Mbak ya. Betul. Mbak kalau dari SM melihat pemainnya nih Mbak, pada ke timnas nih Mbak, ada 4 pemain ya Mbak kalau tidak salah ya. Bagaimana Mbak melihatnya akhirnya SM kembali tetaplah mendominasi timnas gitu. Banyak agenda-agenda timnas ke depannya juga gitu. Menurut Mbak bagaimana Mbak melihat timnas Indonesia dan para pemain SM gitu Mbak? Jadi Satria Muda Pertamina sendiri itu kan kita punya tujuan untuk membina pemain-pemain berprestasi, tidak hanya di klub, tapi ya mereka juga bisa mendukung di tim nasional. Justru kita mendorong mereka bahwa ya mereka semua punya kesempatan untuk bermain di tim nasional gitu. Jadi bisa dibilang itu adalah kayak tujuan, salah satu tujuan di kita untuk kita dorong nih pemain-pemain, ayo kalian memang bisa di timnas karena kita memang support. Kita berprestasi bukan untuk klub kita sendiri, tapi kalau memang itu bisa yang lebih tinggi untuk tim nasional, itu kita akan dorong mereka. Jadi ya kita pastinya merasa sangat bangga bahwa pemain-pemain kita lebih banyak gitu kan di timnas itu. Banyak, setiap tahun tuh kita istilahnya menyumbangkan pemain yang cukup banyak gitu. Ya peran mereka nggak hanya di klub, tapi ya kita harap
lebih tinggi juga gitu. Kalau dari regenerasi Mbak, kalau sekarang mungkin kan kalau basket kan memang jalurnya juga ke kampus-kampus Mbak ya, banyak kampus-kampus gitu. Kalau dari SM, apakah ada rencana besar gitu Mbak ke depannya untuk regenerasi pemain, membentuk apa gitu Mbak? Atau mungkin sudah menjalankan gitu Mbak? Eh, Selama ini sih kalau regenerasi sih pasti kita melakukan pemantauan ya ke daerah-daerah, ke kampus-kampus gitu. Karena kita kan akan melihat kebutuhan dari tim kita apa sih gitu. Dan regenerasi itu kan harus dilakukan dalam jangka panjang, nggak bisa jangka pendek gitu. Jadi kita akan melihat dari tim kita yang sekarang seperti apa dan kebutuhan ke depan itu apa. Nah itu kita sudah melakukan pengawasan pemain-pemain dan di kampus-kampus. Biasanya kita kan punya kerjasama juga dengan klub-klub di daerah misalnya, atau kerjasama dengan kampus-kampus, dengan sekolah-sekolah. Nah itu adalah salah satu cara kita untuk melakukan regenerasi. Dan saya juga melihat kelebihan dan keistimewaan SM adalah pemainnya yang mungkin sudah pensiun, lanjutnya juga lumayan oke Mbak karirnya ya. Kalau saya tidak salah Dodo lah Mbak ya, Ronaldo Sintayong sekarang sudah menjadi pegawai di salah satu bank. Kalau saya tidak salah, terus juga kemarin juga sempat datang ke podcast juga Bugi sudah menjadi bareng sama Deddy Corbuzier gitu. Apakah ada itu Mbak, ada edukasi atau pelajaran untuk para pemain selain di lapangan juga ada komunikasinya, bisnisnya gitu juga ada Mbak? Iya, jadi gini, masuk SM itu yang kita tuntut tidak hanya bermain basket, tapi mereka harus menyelesaikan pendidikan, minimal S1 mereka harus selesai. Gitu. Sebelum masuk atau pas udah masuk Mbak? Udah masuk. Udah masuk kan tergantung, kita ambil pemain bisa dari SMA atau dari kuliah, jadi yang kita terapkan ke mereka bahwa mereka harus punya pendidikan yang tinggi, S1 mereka harus selesai gitu. Setelah itu nanti mereka mau melanjutkan S2, kita akan support, tapi dengan catatan ya mereka harus bisa mengatur waktu, karena kita nggak mungkin mengatur waktu mereka kan, jadi itu udah tanggung jawab mereka. Jadi ya bisa dibilang rata-rata pemain SM selesai sekolah, karena dari owner kita selalu menerapkan bahwa setelah main basket kalian mau jadi apa, karena tidak semua pemain bisa jadi pelatih gitu. Nah mau apa, mau jadi pengusaha kah atau mau bekerja kah, nah ya mereka harus punya bekal itu. Jadi kita pun jadwal latihan tuh akan melihat jadwal kuliah. Jadi dari pelatih itu akan jadwal kuliah kalian seperti apa. Nah itu kita akan adjust seperti itu. Konsekuensinya kalau misalnya ternyata ada kuliah malam lah, kuliah jam 6, jam 7, ya kita latihan sebelum itu. Ya mereka ya capek, habis latihan langsung pergi kuliah, ya mereka harus bisa ngatur itu. Jadi jiwa pengusahanya Bapak owner juga disalurkan kepada para pemain betul, ya? Betul. Jadi nggak mentok cuma pemain selesai gitu ya? Iya. Kan juga ada bangga dari SMA ya? Iya. Saya melihat para pemainnya. Iyalah, saya udah nemenin anak-anak wisuda banyak banget kalau ngelihat mereka, aduh tahu sekolahnya ya, tahu SMA-nya, tahu baru masuk kuliahnya, ternyata udah S1, udah S2, udah kerja gitu kan. Rasanya ngantar mereka, berarti kita udah mengarahkan mereka ke jalan yang benar gitu, untuk ngasih mereka suatu bekal nanti, suatu hari nanti mereka selesai main basket ya mereka udah bisa punya pegangan gitu. Dan ini yang tidak dimiliki atau mungkin tidak dimaksimalkan oleh sepak bola Mbak, karena klub-klub banyak pemain yang akhirnya tidak sekolah karena terbentuk sama tim gitu. Iya. Nah karena SM tidak begitu ya Mbak ya, malah difasilitasi ya. Iya, karena terus terang itu tuh susah. Tahu sendiri kan, namanya anak muda, udah sekolah main basket pasti lebih senang main basket daripada kuliah dong, udah pasti tuh. Nah ngedorong mereka untuk itu kan susah. Tapi karena kita juga dari manajemen kita pantau, kita support kalian untuk kuliah. Nah kita juga akan berkomunikasi dengan si kampus-kampusnya atau sekolahnya. Jadi mereka akan memberikan warning. Ini pemain ini nih udah lama gak kuliah atau nilainya gak bagus atau apa, itu mereka akan
kasih tahu ke manajemen. Jadi kita akan Bertindak. mendorong ke pemainnya juga. Kalau mereka udah mulai kayak keteteran gitu, kita akan ngarahin kalian di masa misalnya off season udah lebih fokus ke kuliah, kejar yang ketinggalan. Nah, ya kita tetap mendampingi mereka untuk itu sih. Karena kalau lagi off season daripada mereka hanya hura-hura Main, gitu main mulu kuliah. ya mendingan ya ambil semester pendek lah atau kelarin tugas apa segala macam gitu. Tapi kalau dari Mbak melihat pemain yang memiliki intelijensi dengan pemain yang tidak berbeda nggak sih Mbak saat di lapangan gitu Mbak? Mungkin Enggak juga ya. Gaya mainnya gitu. Enggak juga lah, karena kan mereka misalnya mereka di pendidikannya berprestasi, di basketnya juga bisa lebih bagus, bisa enggak kan tergantung ininya masing-masing. Iya. Dan ini juga Mbak juga disibukkan dengan turnamen-turnamen besar ke depannya Mbak ya, karena menjadi venue manager. Gimana lagi nih Mbak? Jadi SM sudah berhasil membawa juara dari 2000. Mungkin kalau panjangin ke 99 sudah banyak banget nih yang Mbak raih buat dari SM. Sekarang buat negara Mbak. Gimana Mbak? Ada update-update-nya nih? FIBA dan Piala Dunia. Indonesia kan akan menjadi tuan rumah FIBA Asia Cup ya 2021. Kemudian FIBA World Cup 2023. Kebetulan nih kebetulan saya ikut dalam perjalanan ini gitu. Nah, untuk kedua event ini saya akan bertanggung jawab ke venue. Jadi akan lebih banyak untuk memastikan bahwa venue yang akan digunakan itu sudah sesuai standar dari FIBA dan siap untuk pelaksanaan gitu. Positif Mbak perkembangan sampai saat ini Mbak di tengah pandemi? Sampai saat ini positif. Pemerintah kita juga sangat mendukung penuh untuk pelaksanaan FIBA Asia Cup ini gitu. Meskipun demikian kita tetap melakukan berbagai koordinasi ya. Jadi dengan kondisi pandemi saat ini katanya dengan COVID case yang lagi naik di kita. Nah, ini kita berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan apa yang harus dilakukan untuk persiapan dan pelaksanaan FIBA Asia Cup ini. Susah nggak Mbak membagi fokus klub dengan Indonesia Mbak, dengan tuan rumahnya gitu? Susah. Jadinya waktunya kayak nggak cukup. Kalau nggak mau 7 hari itu nggak ada liburnya. Kadang suka lupa kapan hari Sabtu, hari Minggu, tanggal merah. Belum ngurus kehidupan di luar olahraga ya Mbak ya? Iya. Jadi ya udah lah. Ya udahlah, jalanin aja gitu Mbak. Jalanin aja. Punya harapan besar nggak sih Mbak, target besar Mbak? Mungkin Mbak sebagai sosok warga Indonesia gitu Mbak, punya harapan besar nggak sih Mbak untuk basket Indonesia gitu ke depannya? Ya dengan kita basket di Indonesia kita punya kesempatan menjadi tuan rumah FIBA Asia Cup 2021, FIBA World Cup 2023 dan dengan liga IBL juga berjalan dengan baik, terus pemain-pemain kita juga potensinya sangat besar. Ya sangat berharap basket Indonesia akan terus lebih baik ya, dan aku rasa akan kita posisi Indonesia itu sudah bisa berpartisipasi lebih di level yang tinggi lagi. Gitu. Dan kompetisinya juga semoga panjang gitu Mbak ya. Iya. Sekarang kan terlalu singkat ya Mbak ya. Iya. Oke. Iya, kesempatan yang besar banget Indonesia bisa menjadi tuan rumah FIBA Asia Cup 2021 ini, dan ya menunjukkan bahwa Indonesia secara prestasi basket juga bisa bersaing dengan yang lain gitu. Sekarang ya aku rasa tim negara sebelah juga udah mulai melirik, wah Indonesia nih benar-benar melakukan persiapan yang serius gitu. Nah itu adalah ya itu modal utama
untuk Indonesia lebih maju lagi. Dan semoga juga pasca Trump besar juga berdampak Mbak ya. Terus Ya, kepada basket ya Mbak ya, dari infrastruktur dan sebagainya gitu. betul. Kan sekarang kita katanya mau punya stadion baru. Nah, itu kan Jadi nggak sih berarti, Mbak? hah? Jadi nggak sih? Wah, Ini sekalian nanya nih. harus tanya ke Harus tanya. mana nih? Ya semoga juga Olimpiade juga semoga Mbak ya. Iya, nah itu kan. Basket juga, waduh jadi luar biasa banget tuh. Iya, loh dengan Indonesia mencalonkan diri untuk ikut bidding Olimpiade kan berarti sudah menempatkan diri di level yang lebih tinggi. Jadi Mbak kalau lagi. Olimpiade Mbak harus bersabar sampai 2032. Jadi pas nih Mbak 30 tahun di dunia basket Mbak. Kan masih butuh sok Aduh. Mbak. 32 tahun. Pasti. Mbak terakhir Mbak, SM. Kedepannya gimana Mbak? Mungkin persiapan, apakah sudah mulai mempersiapkan tim? Mungkin mempersiapkan kalau seandainya pakai pemain asing sudah mulai mungkin kalau asing kan mungkin pakai ini Pak ya, pakai undian ya. Mungkin apakah ada rencana ke depan Mbak untuk tim gitu? Ya pastinya ada. Saat ini setelah musim 2021 berakhir, kita kan akan melakukan review. Rencananya apa dengan plan A, B misalnya. A kalau dengan hanya lokal saja, B kalau dengan pemain asing gitu. Kita juga akan melihat komposisi pemain kita yang ada di tim saat ini seperti apa yang kurang. Kemudian untuk regenerasinya gimana. Jadi ya memang banyak aspek yang harus kita lihat dulu untuk rencana ke depan. Selain itu kan kita juga harus ngintip nih klub lain nih, klub itu gimana, klub ini gimana, iya dong, supaya kita bisa meramu tim kita seperti apa untuk menghadapi tim-tim yang lain itu gitu. Jadi ya saat ini sih kita lagi melihat itu ya, maksudnya kita belum fix akan begini belum, tapi perjalanan untuk membuat rencana tim ke depan udah kita mulai. Dan yang pasti mungkin di HP Mbak Baby sudah ada chat-chat dengan pemain lain gitu ya. Belum. Masih menikmati juga. Juara. Masih meluk-meluk piala Mbak ya. Baik Mbak, terima kasih Mbak ya atas diskusi kita yang lucu, unik, lucu dan banyak informasi yang baru nih Mbak terkait Mbak Baby dan SM dan juga Timnas Indonesia. Terima kasih Mbak ya. Oke. Selamat menikmati lagi pialanya Mbak. Boleh dipegang. Oke Mbak, terima kasih Mbak. Terima kasih.